Ada, Ustaz. Apa? Ini? Enggak, mulai, Ustaz. Langsung? Iya. Nggak pakai relay-relay itu? Nggak ada. Oh, ada, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihudah wattaba'a atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan secara khusus para pemirsa yang bergabung bersama kami sapa terlebih dahulu. Para pemirsa Ar-Rayyan TV, ya, para pemirsa Hijrah Institute, para pemirsa Al-Hijrah Gresik, para pemirsa media yang Belora, para pemirsa Safda TV, para pemirsa Bontang Mengaji, para pemirsa MKSS TV, para pemirsa Mumtaz TV, para pemirsa Al-Iman TV, dan para pemirsa Surabaya Mengaji. Ya, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi antum sekalian, tetap diberi semangat untuk menimba ilmu agama, diberi kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala penyakit. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang beberapa permasalahan yang sangat penting, terutama masalah-masalah yang berkaitan dengan fikih Ramadan, ya, dalam bayang-bayang suasana COVID-19. Di antaranya adalah tentang puasa. Bagaimana hukum puasa di saat, ya, wabah masih melanda. Hukum asalnya puasa Ramadan sebagaimana kita ketahui bersama, hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah yang berakal, yang baligh dan tidak ada uzur. Hukum asalnya adalah wajib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Jadi hukum asalnya wajib bagi kita untuk tetap berpuasa. Ya. Kecuali bagi yang udzur, seperti bagi sakit, musafir, ya, atau lanjut usia yang sudah tidak mampu lagi. Demikian juga wanita yang haid, nifas, atau wanita yang hamil dan menyusui. Ini udzur, ya, baru diperbolehkan. Ya, termasuk di antara mereka adalah para pasien, ya, COVID-19. Ya, ketika mereka tidak mampu untuk berpuasa, boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra." Barang siapa di antara kalian yang sakit atau safar, maka boleh mengganti pada hari-hari yang lain. Surat Al-Baqarah ayat 184. Ya. Adapun bagi yang sehat, apalagi di rumah aja, maka hukumnya adalah wajib. Corona bukan alasan bagi kita untuk meninggalkan puasa. Bahkan, ya, saat-saat seperti ini hendaknya bagi kita untuk semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seruan sebagian untuk tidak berpuasa pada saat corona ini adalah fatwa yang batil, ya, fatwa yang sesat dan menyesatkan, ya, seruan yang menyesatkan, ya. Nah, dan adapun bagi para dokter, para ahli medis yang berjuang, ya,
dalam menangani pasien COVID-19 ini, ya, hukum asalnya pun bagi mereka, hukum asalnya adalah wajib untuk menunaikan ibadah puasa. Kecuali apabila, ya, kondisi tidak berpuasa bisa membahayakan bagi mereka. Dan itu prediksinya, insya Allah para ahli kedokteran, ya, dan mereka para ahli dokter lebih tahu sendiri. Ya, jadi kalau memang tidak berpuasa itu bisa membahayakan mereka ketika menangani pasien, bisa tertular, ya, maka boleh bagi mereka untuk tidak berpuasa. Ya, boleh bagi mereka untuk tidak berpuasa. Itu udzur, ya. Adapun bagi keumuman manusia, hukum asalnya adalah wajib. Dan secara umum, ya, puasa itu tidak membahayakan, ya, bagi seseorang, bahkan menyehatkan. Ya, puasa tidak membahayakan, ya, tidak membahayakan. Walaupun dalam suasana wabah seperti ini, dan ini sudah dinyatakan oleh WHO sendiri, ya, bahwasanya puasa tidak tidak mempengaruhi. Baik, demikian juga telah kita bahas kemarin, yaitu tentang masalah sholat tarawih. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum asalnya sholat tarawih adalah, ya, sunnah, ya, sangat dianjurkan bagi kita untuk melakukan sholat tarawih. Ya, namun karena kondisi kita sekarang ini adalah wabah, tidak mungkin bagi kita untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah seperti tahun-tahun yang lalu. Ya, maka kita melaksanakan sholat tarawihnya di mana? Di rumah masing-masing bersama keluarga kita tercinta. Ya, kalau sholat fardu saja yang jelas-jelas wajib, sholat Jumat yang jelas-jelas wajib, ya, diberi rukhsah untuk sholat di rumah, ya, bahkan dianjurkan oleh MUI, ya, untuk sholat di rumah. Pemerintah juga demikian menghimbau agar kita ibadah di rumah saat-saat seperti ini, ya, apalagi, ya, sholat tarawih yang hukumnya adalah sunnah, ya, maka hendaknya bagi kita untuk melaksanakan, ya, sholat tarawih di rumah masing-masing, ya, bersama keluarga kita. Ya, persiapkan para bapak, ya, hafalan-hafalannya, ya, dan ini hikmah bagi kita, ya, yang selama ini mungkin belum pernah sebagai imam, ya, saatnya bagi kita untuk mempraktekannya, ya, untuk memurajaah, ya, hafalan kita terhadap Al-Quran, ya, dan saatnya bagi kita melatih dan mendidik anak-anak kita tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama, tentang puasa, tentang sholat. Ya, mari kita jadikan rumah kita sebagai surga bagi kita, ya, untuk membimbing dan menggandeng tangan istri kita dan anak-anak kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Kalau misalkan kita nggak punya hafalan atau takut banyak salahnya, boleh nggak sholat tarawihnya kemudian sambil, ya, megang mushaf Al-Quran, baca? Ya, jawabannya boleh. Ya, jawabannya adalah boleh. Dan ini diriwayatkan dari Dakwan, ya, budak dari Aisyah, bahwasanya dia mengimami dengan membaca mushaf, ya, membaca mushaf. Ya, tidak mengapa, gerakan-gerakan ketika membaca mushaf, ya, dan menaruhnya kembali itu adalah sedikit, ya, dan dimaafkan dalam masalah ini. Ya, jadi hendaknya bagi kita untuk sholat tarawih di rumah masing-masing. Sholat tarawihnya di rumah masing-masing. Taib. Demikian juga disyariatkan bagi kita, ya, untuk memperbanyak doa. Ya, memperbanyak doa agar Allah Subhanahu wa taala, ya, mengangkat wabah ini dari kita semuanya. Ya. Bagaimana dengan sholat Idul Fitrinya? Untuk sholat Idul Fitri ada perselisihan di kalangan para ulama. Ya, ada perselisihan dengan para ulama, ya, apakah sholat Idul Fitri itu dilaksanakan di rumah ataukah tidak dilaksanakan? Ya, yang jelas kalau misalkan wabah ini, ya, belum berakhir sampai Idul Fitri, maka tidak dilaksanakan di masjid dan di lapangan. Ya, yang ada adalah dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah kita tidak melaksanakan sholat hari raya. Ini salah satu pendapat, ya, dan ini dikuatkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Apabila
gugur dari sholat Id secara berjamaah di lapangan atau di masjid, maka tidak sholat. Baik, pendapat yang kedua adalah melaksanakan sholat hari raya tapi di rumah, ya, tapi di rumah masing-masing tanpa khutbah, Dan ini yang dikuatkan oleh kebanyakan para ulama, ya. Kebanyakan para ulama memilih tetap ada sholat, ya. Seperti halnya orang kalau ketinggalan tidak ikut sholat Id di lapangan, maka boleh bagi dia untuk sholat di rumahnya, ya. Dan kita tunggu nanti, mudah-mudahan nanti ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, ya, karena ini masalah fikih. Dalam masalah-masalah seperti ini kita serahkan kepada para pemimpin kita, para ulama-ulama di pemerintahan, ya, untuk memilih, ya, yang terkuat di antara dua pendapat tersebut, dan itu yang akan menjadi patokan, ya, bagi kita. Ya, kalau misalkan mereka menganjurkan kepada kita untuk sholat hari raya di rumah masing-masing, maka kita mengadakannya tanpa khutbah. Dan jika mereka nanti menguatkan untuk tidak sholat Id, ya, maka itu yang juga akan kita praktekkan. Karena masalah-masalah seperti ini, masalah-masalah bersama, masalah-masalah besar, hendaknya kita serahkan kepada lembaga, bukan individu orang, ya, bukan individu orang. Baik. Adapun masalah-masalah yang lain, ya, masalah-masalah yang lain seperti misalkan mudik atau saling berkunjung, maka ini bisa ditunda, ya, bisa ditunda kalau suasana sudah kondusif, ya. Alhamdulillah sekarang kita bisa menggantinya dengan media sosial, ya, video call, ya, dan lain sebagainya. Sebagaimana misalkan kita sholat jenazah, ya, pada saat-saat seperti ini kita tidak mungkin ikut menguburkan, ikut mensolati misalkan, karena ada protokol khusus dalam masalah COVID-19 ini. Maka boleh bagi kita nanti untuk, ya, mensolatinya, ya, mensolatinya ketika nanti kalau suasana sudah sudah pulih, kita bisa mensolatinya di kuburan, ya, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan hal itu, sebagaimana dalam Bukhari dan Muslim. Taib, ya. Demikian juga tahniah, yaitu mengucapkan selamat, ya, kita bisa mengungkapkannya lewat media sosial, telepon, ya, WhatsApp, Facebook, dan lain sebagainya, ya. Tidak harus kemudian dengan jabat tangan, karena jabat tangan pada saat-saat wabah seperti ini, ya, termasuk hal yang tidak dianjurkan, ya, termasuk hal yang tidak dianjurkan. Rasulullah SAW pernah ketika mengetahui ada salah satu sahabatnya yang memiliki penyakit lepra, maka Nabi SAW mengatakan, irji qad baya'nak, pulanglah kamu, sesungguhnya kami telah membaiatmu. Baik, kita lanjutkan. Ini kita ulang karena kita sebentar lagi akan menghadapi bulan suci Ramadan, maka hal-hal yang berkaitan dengan fikih, ya, bulan Ramadan, ya, dalam suasana COVID-19 ini perlu untuk dipahami baik-baik. Selanjutnya, masalah yang ke-37, al-i'tikaf, ya, i'tikaf. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. I'tikaf adalah sunnah. Ya, hukumnya adalah sunnah dengan kesepakatan para ulama, kecuali kalau seorang yang bernadar, maka menjadi wajib. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa antum akifuna fil masajid. Dan kalian i'tikaf, yaitu berada, ya, berdiam diri di masjid, ya, dalam rangka untuk memperbanyak ibadah, fokus beramal saleh, ya, baik membaca Al-Qur'an, sholat, berdoa, ya, dan lain sebagainya. Dan tujuan inti dari i'tikaf adalah mencari keutamaan malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Ya. Jadi tidak ragu lagi bahwasanya i'tikaf adalah sesuatu yang sangat dianjurkan, yang disunnahkan. Ya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun i'tikaf dan para sahabat i'tikaf, istri-istri Nabi i'tikaf. Namun, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, jika dalam kondisi, ya, wabah
atau COVID-19 seperti ini, kalau i'tikaf ya, berkumpul di masjid ya, dan perkumpulan itu akan mengakibatkan tersebarnya penyakit, penularan dan lain sebagainya, maka ya hendaknya ditinggalkan i'tikaf. Ya, ditinggalkan i'tikaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam sebuah hadisnya, "Man akala min hadhihi syajarah fala yaqrabanna musallana." Siapa yang makan bawang putih, bawang merah ya, yang mentah, maka jangan dia mendekati masjid kami. Kenapa? Karena itu bisa mengganggu. Kalau makan bawang putih, bawang merah saja, ya, disebabkan karena itu bisa mengganggu manusia, Nabi melarang ya kita untuk mendekati masjid, apalagi kalau keberadaan kita ke masjid, ya, kalau berkumpulnya kita di masjid, ini bisa membahayakan manusia. Rasulullah SAW pernah mengatakan, la dharara wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Ketika dia i'tikaf, kemudian dia bisa membahayakan orang lain, ya, maka ini perlu dibendung. Ya, dalam kaidah fikih dikatakan, dar'ul mafasid muqaddamun min jalbil masalih. Membendung kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendapatkan kemaslahatan. Kita tahu bahwasanya kita bisa melakukan i'tikaf itu maslahat, sunnah. Ya, tapi kalau mengandung kerusakan, maka membendung kerusakan lebih didahulukan. Ya, lebih didahulukan. Ya. Jadi tatkala i'tikaf ini bisa membahayakan, maka cukup bagi kita untuk memperbanyak ibadah di rumah, ya. Banyak sholat, banyak doa, banyak membaca Al-Quran dan lain sebagainya di rumah masing-masing. Ya, saat ini jadikan rumah kita sebagai tempat ibadah bagi kita. Jadikan rumah kita sebagai istana surga bagi kita, ya, yang akan mengantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga kita. Baik. Selanjutnya masalah yang ke-38, ta'khirul haji wal umrah 'alal qawli biwujubiha. Mengakhirkan haji dan umrah. Ya, jika kita berpendapat tentang wajibnya untuk disegerakan. Boleh enggak kemudian kita tunda? Baik. Al-hajj wal umrah 'alal qaul biwujubil umrah yajibani 'alal faur. Ya, haji demikian juga umrah, jika kita berpendapat bahwasanya umrah itu wajib, karena umrah ada perselisihan di kalangan para ulama tentang hukumnya. Jumhur ulama mengatakan sunnah dan sebagian para ulama mengatakan umrah itu wajib seperti haji. Ya. Kalau kita mengatakan wajib, maka hukum asalnya wajib untuk disegerakan. Karena al-aslu fil amr lil faur. Hukum asal suatu perintah itu adalah menunjukkan segera. Tidak boleh ditunda-tunda. Ya, baik itu haji maupun umrah. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya. Untuk Allah Subhanahu wa taala lah kewajiban haji bagi manusia itu. Ya, dan kaidah fikih mengatakan hukum asal perintah menunjukkan wajib dan menunjukkan harus segera, tidak boleh untuk ditunda-tunda. Namun, ya, jika haji itu bisa membahayakan, ya, haji bisa menimbulkan, ya, tersebarnya penyakit, ya, maka ya, boleh untuk ditunda, ya, berdasarkan kaidah tadi la dharara wala dhirar. Buktinya Nabi SAW juga pernah menunda, ya, diwajibkan ibadah haji itu pada tahun 9, tapi Rasulullah mempraktekannya tahun 10 Hijriyah. Ya, 10 Hijriyah. Ya, setelah Fathu Makkah. Ya, setelah Fathu Makkah. Ini menunjukkan boleh penundaan ibadah haji jika, ya, memang melakukan ibadah haji atau umrah itu bisa membahayakan. Termasuk sekarang misalkan pemerintah Saudi Arabia menunda ibadah umrah. Kalau ibadah haji, ya, nanti lihat keadaan, ya, katanya. Ibadah umrah, ya,
untuk sementara waktu ditiadakan. Itu semuanya adalah demi keselamatan kaum muslimin. Ya, pernah suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tawaf di Ka'bah. Kemudian beliau mengatakan kepada Ka'bah, "Ma a'zama wa a'zama hurmatak." Alangkah agungnya ya dirimu dan alangkah agungnya kehormatanmu. Ya. Walladzi nafsi biyadih. Ya, tapi demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Ya. La hurmatul mu'mini a'zamu indallah minki. Tapi kehormatan seorang mukmin lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada kehormatan dirimu wahai Ka'bah. Kita semuanya merindukan masjid. Kita semuanya ya ingin untuk sholat berjamaah di masjid, sholat Jumat di masjid, sholat tarawih di masjid, buka bersama di masjid, ya seperti tahun-tahun yang lalu. Siapa yang tidak merindukan hal itu? Ya, tapi ya masalah nyawa ini masalah yang sangat berat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, la zawalud dunya wa ma fiha ahwanu 'inda Allah min qatlil muslimi bi ghairi haq. Hancurnya dunia beserta isinya lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada terbunuhnya nyawa seorang muslim tanpa alasan yang benar. Ya. Dan di antara maqasidus syariah, di antara pokok syariat yang sangat dijaga di dalam agama Islam adalah menjaga nyawa. Islam itu sangat menjaga 5 hal. Menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga harta, ya, dan menjaga nasab. 5 hal pokok ini sangat dijaga di dalam syariat Islam. Ya, terutama masalah nyawa. Jadi ketika para ulama menfatwakan ya bahwa hendaknya bagi kaum muslimin ya untuk sholat di rumah, sholat fardunya di rumah, sholat Jumat di rumah, sholat tarawih di rumah, ya bukan karena para ulama tersebut ingin menghalangi manusia dari masjid, dari ibadah kepada Allah. Ya, para ulama itu ya mereka orang yang paling ngerti tentang agama, mereka yang paling sayang kepada ya umat. Ya, jadi mereka faham tentang kaidah-kaidah syariat. Tidak mungkin mereka menghalangi manusia dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, ya, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala ya melalui lisan Rasulnya, jika kita sudah terbiasa melakukan amal ibadah, tapi kita tidak melakukannya karena suatu udzur, pahala kita tetap dicatat secara sempurna. Ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza maridal abdu aw safara, kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqima." Apabila ada seorang yang sakit atau safar, maka ditulis baginya pahala seperti dia melakukannya saat safar atau mukim. Ya. Maka sayangi diri kita, sayangi saudara kita. Ya, jangan hanya asal modal semangat, ya, tapi tidak diiringi dengan ilmu. Ya, nah. Selanjutnya juga al-ihsaru anil haji wal umrah. Bila tertahan dari haji dan umrah. Ya. Contoh misalkan ada sebagian yang sudah daftar haji atau umrah, atau bahkan yang kemarin sudah ada sebagian yang sudah berangkat. Ya, sudah berangkat, tapi ternyata pemerintah Saudi memutuskan untuk lockdown. Ya, yang luar tidak boleh masuk. Ya, bagaimana ini? Ya, bagaimana hal ini? Maka kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kalau seseorang ya sudah berniat untuk melakukan amal ibadah, kemudian ya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala nggak jadi, pertama tidak perlu sedih. Ya, pahala kita sudah ya dicatat ya secara sempurna. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi yang sudah ihram kemudian
tidak bisa meneruskan, maka jika dia membuat syarat sebelumnya, ya, maka dia langsung tahallul. Dia membuat syarat sebelumnya, misalkan kalau in habasani habis, kalau memang ada udzur yang menimpaku, famahalli haitsu habatsani. Ya, kalau dia ketika ihram mensyaratkan seperti itu, maka ya alhamdulillah dia sudah mensyaratkan, maka tahallul langsung walaupun belum selesai ya tahallul. Tapi kalau misalkan dia tidak mensyaratkan, maka ya diwajibkan bagi dia untuk ya menggundul dan ya menyembelih di tempat ya, dia tertahan tersebut. Ya, untuk apa? Agar dia keluar dari ihramnya, agar dia tahallul. Ya, seperti halnya dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat Sulhul Hudaybiyah. Rasulullah berangkat bersama para sahabat dari kota Madinah, nyampe ke Mekah ternyata nggak bisa masuk untuk melakukan tawaf, melakukan ibadah umroh. Padahal udah capek-capek nih dari Madinah. Ya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, sesuai dengan usulan dari istri tercinta beliau, Ummu Salamah, beliau pun akhirnya kemudian menggundul dan menyembelih. Dan itu diikuti oleh para sahabat Nabi yang lain agar tahallul dan keluar dari ihramnya. Baik, masalah yang ke-40, ma yata'allaqu bilubsil kammam lil muhrim. Ya, memakai masker bagi orang yang sedang ihram. Ya, kalau seorang muhrim, ya, orang yang sedang ihram, kemudian dia butuh kepada masker, maka ini boleh. Ya, boleh. Sebagaimana diriwayatkan dari sebagian sahabat, seperti sahabat Utsman, Zaid bin Sabit, Jabir, ya, sebagaimana dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah, demikian juga Abdurrahman bin Auf, sebagaimana dalam kitab Al-Muhalla Ibnu Hazm. Ya. Nah, memang yang paling bagus, lebih utama adalah tidak memakai masker. Ya, karena di sana Rasulullah SAW melarang bagi orang yang sedang ihram ya untuk memakai cadar. La tantakibul mar'ah wala talbasul qufazain. Janganlah seorang wanita itu memakai cadar dan memakai kaos tangan. Ya, sebagian para ulama mengatakan termasuk juga kaum laki-laki. Jangan kemudian menutup wajahnya. Sebagaimana kaum wanita dilarang untuk bercadar. Jadi hukum asalnya yang lebih bagus, memang lebih selamat, lebih ihtiyat, lebih hati-hati adalah tidak memakai masker. Ya, tapi kalau dalam suasana ya, situasi seperti saat ini ya, karena ada hajah ya, apalagi masalah itu adalah masalah yang diperselisihkan, maka boleh ya, karena al-makruh yajuzu lil hajah, sebagaimana ditegaskan oleh para ulama. Sesuatu yang makruh itu boleh kalau memang ada hajah, kebutuhan dalam masalah itu. Baik, masalah yang ke-41. Uqudul mu'awadhat minal buyu'i wa ghairiha. Ya, akad-akad komersial seperti jual beli dan lain sebagainya. Ya, dalam hadis Jabir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan ketika ada wabah ya yang itu di luar dari kontrol manusia, ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar ya memaafkan dari transaksi-transaksi. Ya, sekarang misalkan sebelum adanya virus corona ini, mungkin ada orang sudah punya kontrak ya, kontrak pekerjaan ini ya, ngontrak hotel dan sebagainya. Kemudian setelah itu, atau misalkan dia sudah booking pesawat dan sebagainya, ternyata ya sama pemerintah dilarang ada penerbangan. Apa yang harus dilakukan? Hendaknya bagi kita untuk memaafkan, dalam artian karena ini ya adalah di luar dugaan, bukan karena kesalahan para penumpang atau orang-orang yang mengontrak tersebut, ya, maka hendaknya bagi para pebisnis ya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ini. Ya, kemudian mereka melakukan ya perdamaian, ya, sebaiknya bagaimana ini? Mengembalikan misalkan atau separuh dan lain sebagainya sesuai dengan kesepakatan yang ada.
yang jelas, ya, jangan kemudian mempersulit. Nggak boleh diambil, ya, nggak boleh diambil. Kamu sudah booking, ya, maka ini sudah terbakar, nggak bisa saya kembalikan. Maka ini haram, ya, karena berarti kita mengambil harta saudara kita dengan cara yang batil. Ini salah satu bentuk kedoliman, ya. Nah, masalah yang ke-42, al-ihtikar wa tas'ir, menimbun barang. Ya, ini sering terjadi, terutama bahan-bahan, ya, barang-barang yang dibutuhkan, masker, sanitizer, misalkan, ya, kemudian juga ya, obat-obatan, vitamin, madu, misalkan, ya, atau barang-barang pokok, kebutuhan pokok. Nah, ini maka tidak boleh kemudian seseorang kemudian menimbung barang-barang tersebut lalu menjualnya dengan harga yang tinggi, ya, sehingga memberatkan manusia. Nggak boleh. Ini suatu kedoliman. Rasulullah SAW mengatakan, la yahtakiru illa khati', rawahu Muslim. Tidak boleh menimbun barang, tidak ada yang menimbun barang kecuali orang yang, ya, salah, orang yang pendosa. Jadi menimbun barang-barang yang dibutuhkan, kemudian menjualnya dengan harga yang melambung tinggi sehingga memberatkan manusia, maka ini hukumnya adalah haram. Ya, berdasarkan hadis ini. Baik, masalah yang kedua adalah tas'ir. Tas'ir itu artinya pemerintah menentukan harga. Baik. Hukum asalnya, ma'asyiral muslimin, hukum asalnya tidak boleh bagi kita untuk menentukan harga. Yani dalam artian pemerintah tidak boleh membatasi masalah harga. Biarlah Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada manusia. Itu dalam suasana-suasana yang, ya, biasa. Ya. Biar Allah Subhanahu wa taala dalam Islam itu tidak ada pembatasan orang mencari keuntungan, ya. Biarkan aja. Ya. Tapi ketika banyak para pebisnis misalkan yang mempermainkan, menimbun barang, ya, sehingga banyak manusia yang terdolimi, boleh bagi kemudian para pemerintah menentukan, membatasi pembatasan harga. Tas'ir di situ adalah diperkenankan karena itu untuk maslahat, ya, untuk kemaslahatan kaum muslimin, ya, karena ada sebagian mafia-mafia, ya, bisnis yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan sehingga mempermainkan, ya, harga-harga barang pokok terutama, ya, kemudian barang-barang yang sering dipakai oleh kaum muslimin saat-saat seperti ini, ya, maka boleh bagi kemudian para pemerintah menentukan harga barang. Tidak boleh kemudian melampaui dari harga yang sudah ditentukan. Misalkan beras, ketika banyak yang mempermainkan, kemudian dibatasi oleh pemerintah. Tidak boleh lebih dari misalkan 50.000. Misalkan 5 kilonya tidak boleh lebih dari 50.000 misalkan. Ya, maka ini diperbolehkan. Ya, penentuan seperti itu adalah diperbolehkan. Baik. Kemudian masalah yang selanjutnya, ya, adalah masalah tentang pernikahan. Ya, kalau seorang menikah dan padahal dia memiliki penyakit COVID-19 ini, ya, maka ini, ya, tidak diperkenankan untuk melakukan, ya, pernikahan, ya, karena itu bisa membahayakan bagi pasangannya. Rasulullah SAW pernah mengatakan, firra minal majdum firaraka minal asad, larilah kamu dari orang yang, ya, yang terkena lepra seperti kamu lari dari singa, ya. Nah, dan ini adalah suatu aib yang membolehkan bagi seorang untuk membatalkan pernikahan. Dan bagi orang yang terkena penyakit seperti ini, maka dia harus menyampaikan belak-belakan. Tidak boleh kemudian menyembunyikan sehingga menimpu kaum muslimin. Ya, tidak diperbolehkan. Baik, kita dengarkan adzan terlebih dahulu. Insyaallah taala nanti kita jawab beberapa pertanyaan.
La haula wala quwwata. Wa marubati ta'ala salatul qaimat. Baik, tersisa 3 masalah, kita selesaikan sekalian terlebih dahulu secara singkat. Masalah yang ke-47 yaitu yang berkaitan dengan kriminal, pidana. Ya. Ketika ada seorang pasien ya yang dinyatakan positif COVID-19, ya. Maka ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia menularkan kepada yang lain dengan sengaja. Dengan sengaja. Ya, dia menularkan, dia sengaja berkerumun, salaman, supaya penyakit ya COVID-19 bukan hanya dia saja yang kena. Biarin, yang lain juga kena. Ya, jika niatnya seperti itu, maka ini ya bisa terkena kriminal ya pidana pembunuhan. Kalau sampai menjadikan pasien tersebut meninggal dunia, maka ini sama saja membunuh. Makanya masalah ini masalah yang sangat berat, ma'asyiral muslimin. Ya, hendaknya bagi saudara-saudara kita yang dinyatakan positif untuk bekerja sama dengan tim medis, ahli kedokteran. Tidak perlu kemudian ya menolak, ya sombong, ya dablek. Ya, tidak perlu. Karena ini justru akan merugikan dia dan merugikan keluarganya, merugikan yang lain. Ya, karena ketika dia dablek, kemudian dia berinteraksi dengan yang lain, ini sama saja kemudian membahayakan bagi yang lainnya. Walladzina yu'dzunal mu'minin wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti ya orang-orang lain, ya orang-orang yang beriman, ya maka berarti memikul dosa besar. Ya, dan dosa pembunuhan ya ini adalah dosa yang sangat besar, bahkan dosa yang paling besar setelah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, adapun yang kedua, kalau dia menularkan tanpa ada kesengajaan. Ya, mungkin dia nggak tahu kalau dia ini positif. Sehingga dia bisnis, jual beli, jabat tangan, ya, berkerumun dengan orang, ya, tapi tidak ada niat untuk menularkan, karena dia sendiri nggak tahu kalau dia adalah terkena, gitu. Ya, maka di sini kata Syekh ini masuk dalam pembunuhan khata, ya, pembunuhan yang tidak sengaja. Ya, wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata. Ya, tidak boleh bagi seorang mukmin membunuh kecuali karena tidak sengaja. Ya, itu pun di dalam agama Islam, orang yang tidak membunuh dengan tidak sengaja, itu ada diatnya. Ya, ada dendanya. Nggak main-main. Ya, 100 unta. Ya, jadi karena ini masalah nyawa. Ya, masalah nyawa. Baik. Kemudian masalah yang ke-48 adalah adamu sabbil marad. Tidak boleh membunuh, tidak boleh menghina, mencela ya virus corona ini. Ya, sebagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ummu Sa'ib, ya, la tasubbil humma, jangan kamu mencela panas. Fa innaha tudhibu khataaya bani Adam.
Karena sesungguhnya ya panas itu bisa menghilangkan, melebur dosa-dosa anak Adam. Ya, jadi kita tidak boleh kemudian menghina virus ini, merendahkan virus ini, ya, bikin meme-meme ya yang bersifat merendahkan, nggak boleh. Sebagaimana kita juga nggak boleh merendahkan ya saudara-saudara kita yang pasien positif, ya, tidak boleh. Mari kita doakan dan kita kasih dukungan kepada mereka. Ya, kita kasih dukungan. Semoga mereka lekas sembuh, mereka supaya kuat, sabar, ya. Dalam situasi seperti ini, ma'asyiral muslimin, kewajiban bagi kita adalah bergotong royong, saling memberikan support, saling memberikan dukungan, doa. Jangan kemudian membuli, jangan kemudian mengucilkan, ya, apalagi menolak jenazah, ya, ini nggak boleh, ya. Wajib bagi kita semuanya untuk saling mencintai, saling mengasihi, saling memperkuat, mempererat, ya, persaudaraan di antara kita semuanya. Baik, masalah yang terakhir, ya, 49, yaitu apakah ada penyakit menular? Jawabannya ada. Ya, hadis Nabi SAW, firra minal majdumi firaraka minal asad. Larilah kamu dari orang yang terkena lepra seperti kamu lari dari singa. Demikian juga dalam hadis la yuradu mumridun ala musih. Tidak boleh, ya, yang sehat dicampur dengan yang sakit, ya, supaya tidak terjadi penularan. Terus bagaimana dengan hadis, ya, la adwa wala tiyara, tidak ada penyakit menular, ya. Beliau mengatakan sesuai dengan madhab jumhur ulama, yang dimaksud dengan la adwa, tidak ada penyakit menular, yakni tidak ada penyakit menular dengan sendirinya tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti keyakinan orang-orang jahiliyah bahwasanya penyakit menular itu, ya, tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Itu nggak mungkin. Ya, menular dengan sendirinya itu tidak mungkin. Tapi menular dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah sesuatu yang ada sebagaimana disabdakan oleh Nabi, dan ini juga telah menjadi kesepakatan para ahli dokter. Ya, tanya para ahli dokter, semuanya mengatakan bahwasanya penyakit itu memang ada yang menular. Baik, demikian pembahasan kita tentang fikih COVID-19, ya, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, bisa menyebarkannya, dan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini dari kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, insyaallah taala untuk pertemuan terakhir besok, yaitu hari Rabu, kita akan membahas, ya, masih ada kaitannya dengan COVID-19, yaitu himbauan-himbauan, ya, ya, tim kedokteran yang sesuai dengan syariat. Ya, artinya apa langkah-langkah yang sekarang disampaikan oleh para ahli dokter sebenarnya itu sudah dianjurkan juga oleh syariat. Insyaallah nanti akan kita jelaskan bagaimana kesempurnaan agama Islam dalam menghadapi COVID-19 ini. Ya. Baik. Selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan dari Alfan, dari pemirsa MKES TV. Ustadz, jika pelaksanaan sholat Id nanti di rumah, apakah dilakukan secara sendiri atau berjamaah? Dan tata cara pelaksanaannya bagaimana Ustadz jika sendiri atau berjamaah? Dilakukan secara berjamaah bersama keluarga, ya, dan sifatnya sama seperti kita melaksanakannya di lapangan, ya. Yang berbeda adalah pertama tidak ada khutbahnya, yang kedua tempatnya, yang biasanya di lapangan di masjid, ya, sekarang pindah ke rumah. Itu aja. Karena secara kaidah ma'asyiral muslimin, al badal lahu hukmul mubdal. Ya, pengganti itu, ya, hukumnya sama seperti yang diganti. Ya, ini sifatnya sama. Tidak ada perbedaan. Taib. Wallahu a'lam. Ustadz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, afwan, ana punya pertanyaan. Tadi Ustadz menjelaskan i'tikaf di saat wabah ini tidak dianjurkan dan kita lebih baik mengerjakan amalan-amalan yang baik di rumah. Lalu bagaimana bila itu i'tikaf nadar? Jika tahun ini tidak dilaksanakan, haruskah dilaksanakan tahun depan atau membayar kafarah? Ya, sebelum jazakumullah khair.
Ya, memang hukum asalnya orang yang memiliki nadar, maka ya dia harus melaksanakan nadar tersebut selama nadar itu bukan nadar maksiat. Ya, selama nadar itu adalah bukan nadar maksiat, wajib untuk melaksanakan. Man nadhara an yuti'a wa falyuti'hu. Siapa yang bernadar untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus melaksanakannya. Namun karena di sini ada udzur, ya, ada udzur, maka diganti pada iktikaf pada waktu yang lain. Ya, ketika situasi sudah kondusif. Ya. Dan tidak harus membayar kafarah karena itu udzur, ya, udzur, bukan karena keinginan dia. Ya, bukan karena keinginan dia. Ya, kalau kewajiban kafarah itu kalau memang kesalahan dia nggak melaksanakannya. Kalau ini bukan kesalahan dia, ini karena ada udzur syar'i yang tidak memungkinkan bagi dia untuk melaksanakan nadarnya tersebut. Ya, maka diganti pada waktu yang lainnya. Taib. Ustadz, apabila tenaga medis yang muslim, apabila sholat, kan harus bersuci, terus jika dia wudhu, kan tidak memungkinkan. Tapi apabila dia tayamum juga gimana? Kan mereka memakai ABD selama 8-12 jam itu. Masa wudhunya sebelum mereka pakai ABD, nanti baru 1 jam udah batal. Jadi gimana Ustadz? Mohon maaf, mohon penjelasannya. Ya, kalau tidak batal, alhamdulillah. Ya, jadi tidak perlu untuk wudhu lagi, tidak perlu untuk tayamum juga. Kalau memang tidak batal, ya sebagian orang ada yang bisa bertahan lama. Tapi kalau misalkan dia harus berwudu, ya, maka di sini ada kemungkinan yang pertama dia memungkinkan untuk membukanya, ya, maka hukum asalnya adalah wajib untuk berwudu. Tapi jika tidak memungkinkan, karena memang protokolnya demikian, ya, tidak boleh dia membuka, maka boleh bagi dia untuk bertayamum. Boleh bagi dia untuk bertayamum. Ya, alhamdulillah, Islam ini agama yang mudah. Kalau kita nggak bisa untuk berwudu, ya, maka boleh kita melaksanakan tayamum. Kalaupun kita tidak bisa untuk melakukan tayamum, maka lakukan sebisa kita. Ya, sebisa kita. Ya, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Itu kaidahnya. Demikian juga Allah berfirman, la yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa, ya, kecuali semampunya. Kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin, ya, maka tidak ada dosa bagi kita. Ya, misalkan pakaiannya misalkan terkena najis dan kita nggak mungkin menggantinya dan nggak mungkin juga membersihkannya, udah tetap wajib bagi kita untuk melakukan sholat. Ya, namun selagi kita bisa, misalkan dengan menjamak, lakukan jamak. Ya, karena ini termasuk hajah, kebutuhan. Ya, kalau kita bisa untuk menjamaknya, misalkan maghrib dengan isya, ya, maka itu lebih bagus. Ya, atau zuhur dengan asar, ya, itu lebih bagus. Wallahu a'lam. Bagaimana wilayah kita yang sudah zona merah untuk menyikapi makanan yang sudah matang yang dikasih orang-orang? Yang mana makanan itu bisa jadi beli di warung makan atau masak sendiri. Yang mana salah satu bentuk usaha kita tidak makan jajanan sembarangan. Jadi apa ini maksudnya, ya? Bagaimana wilayah kita yang sudah zona merah untuk menyikapi makanan yang sudah matang yang dikasih orang? Ya, kalau sudah dikasih orang udah matang juga, tinggal dimakan aja. Ya, tinggal dimakan. Selama itu adalah makanan yang halal, makanan yang thayyib, ya bismillah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah, ya, kita saling membantu, saling gotong royong, ya, saling peduli, itu yang paling penting dalam suasana seperti ini. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Saling membantu, yang kaya bantu yang miskin, yang berilmu membantu, ya, yang awam, ya, para pemerintah membantu rakyat taat kepada pemerintah. Demikian, saling membantu antara satu dengan yang lain. Ini sangat penting pada saat-saat seperti ini. Ustadz mau tanya bagaimana cara mentayamumkan jenazah yang terkena COVID-19.
Ya, caranya seperti seorang tayamum terhadap dirinya sendiri. Ya, diri kita sendiri. Hanya saja ini tayamum untuk mayat. Ya, jadi bukan semuanya. Kalau ini memang tidak memungkinkan dia dimandikan, ya, tidak mungkin untuk dimandikan. Ya. Ini sudah kita bahas sebelumnya, yaitu kalau bisa yaitu dituangkan air dengan di atasnya, gitu ya. Nah, kalau tidak memungkinkan maka dengan tayamum. Ya, tayamum ya berarti muka dan tangan. Ya, muka dan tangan saja. Baik. Demikian ma'asyiral muslimin yang bisa kita bahas. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka